saya akan jelaskan bahwa itu sastra. Jadi sastra itu bukan hanya benda, materi atau suatu dimensi, tapi sastra itu juga sebuah toriko, sebuah metodologi, sebuah getaran. Dia adalah sesuatu yang mengalir, dia bukan airnya, dia alirannya. Dia bukan udaranya, dia sapuannya, kan begitu. Dia bukan lautnya, dia gelombangnya. Itulah sastra. Maka karya sastra hanya salah satu alat untuk mengantarkan manusia kepada sastra. Dan saya ingin menegaskan bahwa sastra ini lebih daripada yang kita sangka selama ini. Lebih dari yang kita sangka. Kita pikir sastra hanya ada di horizon dan majalah-majalah. Tidak. Sastra ada di dalam dirimu sejak engkau belum lahir. Sastra ada dalam dirimu ketika engkau mulai digendong oleh ibumu. Itu semua sastra. Dan itu saya belajar dari umbu. Saya sudah mempersiapkan 15 halaman orasi ini, tapi saya tidak pernah yakin kepada isinya dan tidak pernah percaya bahwa itu tepat untuk Anda semua. Ada beberapa sebab, tapi saya kemukakan pelan-pelan. Yang pertama, saya ingin melaporkan saja, kebetulan saya juga menyebut Brida Kusumba di makalah ini. Kemudian tadi anaknya Mbak Neno juga membawakan di Uzbekistan, gitu ya. Aku tiba-tiba teringat umbu. Nah, kebetulan saya nanti sore itu ke Bali karena kita akan ketemu umbu. Saya akan ketemu umbu, dan umbu itu mulai bulan Mei kemarin membaca puisi untuk pertama kalinya setelah sekian puluh tahun lah, 40 tahun lah. Mas Taufik kan belum pernah melihat umbu baca puisi. Karena umbu adalah puisi, kan lucu kalau puisi baca puisi, gitu. Nah, dia baca puisi setiap tanggal 27 malam, jadi besok malam dia akan baca puisi di rumah puisi di Denpasar. Kemudian umbu ini selalu berpuasa selama 40 tahun setiap tanggal 27. Setiap 20, pokoknya dia sama 27 ini agak mistik lah dia. Pokoknya dia bulan Mei kemarin mulai tanggal 1 sampai tanggal 27 Mei dia berpuasa. Sebenarnya puasa tidak berat bagi seorang ibu karena hidupnya memang puasa, karena yang disebut makannya umumnya cuma jam 7, 8, 9 pagi itu dia sarapan. Setelah itu dia tidak makan sampai malam, sekali-sekali saja kalau dia traktir, kemudian makan lagi paginya, karena mustahil umbu yang traktir, dia beda sama yang lain-lain. Jadi umbu ini sangat puisi. Jadi ketika kemudian saya mengkaitkan dengan cerpennya Joni tadi, saya melihat kenapa ada kecemasan memelot sugar, kenapa Islam itu tampil ke manusia itu pada wilayah nizamiyah, sakofiyah, pada wilayah simbolik kultural, ya tidak cukup substansial, esensial gitu ya. Jadi Islam itu tampil dengan peci, ya. Tapi saya pakai peci ini hanya karena saya belum keramas, sehingga rambut saya akan tidak karu-karuan, sehingga ini tidak ada hubungan dengan Islam. Ini hubungannya sama nasionalisme Republik Indonesia, karena putih dan merah di atas. Itu karena kenapa umat Islam kita kayak gini, kenapa orang mementingkan simbol, kenapa Islam ditampilkan dengan peci, dengan hafal Quran, dengan serban, dengan segala macam yang sifatnya simbolik, karena mereka memperlakukan Islam secara ekonomi, tidak secara sastrawi. Ini bahasa saya. Karena 70% Al-Quran memakai bahasa sastra. Ambil satu ayat, saya akan jelaskan bahwa itu sastra. Jadi sastra itu bukan hanya benda, materi atau suatu dimensi, tapi sastra itu juga sebuah toriko, sebuah metodologi, sebuah getaran. Dia adalah sesuatu yang mengalir, dia bukan airnya, dia alirannya. Dia bukan udaranya, dia sapuannya, kan begitu. Dia bukan lautnya, dia gelombangnya. Itulah sastra. Maka karya sastra hanya salah satu alat untuk mengantarkan manusia kepada sastra. Dan saya ingin menegaskan bahwa sastra ini lebih daripada yang kita sangka selama ini. Lebih dari yang kita sangka. Kita pikir sastra hanya ada di horizon dan majalah-majalah. Tidak. Sastra ada di dalam dirimu sejak engkau belum lahir. Sastra ada dalam dirimu ketika engkau mulai digendong oleh ibumu. Itu semua sastra. Dan itu saya belajar dari umbu. Jadi sastra itu dibutuhkan tidak hanya oleh anak SMA.
Sastra sangat dibutuhkan oleh para orang yang sedang menjalankan agama. Kalau orang menjalankan agama tidak kenal sastra, dia ngertinya bahasa hukum, dia ngertinya bahasa ilmu, dia ngertinya bahasa politik, dia ngertinya bahasa formal, maka dia kehilangan sastra, dia tidak akan menemukan agama. Karena hampir semua ayat-ayat Al-Quran sangat pakai cara-cara sastra. Jadi yang disebut secara sastra. Kenapa Lailatul Qadar bisa disebut itu perhitungan ekonomi masa lalu? Orang bayangin Lailatul Qadar itu kan mau dapat duit banyak, kan gitu kan? Dapat istri, utangnya bisa dibayar, dapat undian, kan gitu kan? Yang disebut Lailatul Qadar itu materialisme. Padahal Lailatul Qadar itu tinggal engkau petik. Kapan saja engkau memetik Al-Quran dari dalam jiwamu, karena Al-Quran tidak hanya di mushaf, tidak hanya di Android dan iOS, Apple. Al-Quran ada di 3 tempat. Satu yang literer ada di mushaf, yang tertulis yang sekarang online. Yang kedua, Al-Quran ada di alam semesta. Engkau melihat angin, engkau melihat awan yang berarah, engkau menemukan apa saja. Kalau engkau memakai mata sastra, engkau akan menemukan Tuhan, engkau akan menemukan Al-Quran, engkau akan menemukan yang paling inti dari kehidupan. Jadi Bapak-Bapak sekalian, saya sedang ingin mengatakan bahwa yang butuh sastra itu bukan hanya kita para sastrawan. Yang butuh sastra itu nomor 1 presiden, politik, sangat butuh sastra. Karena sastra itu urusannya sama harga diri manusia, sama rohani manusia, sama macam-macam. Dan ini negara tanpa sastra. Ini kebudayaan hampir tanpa sastra. Ini media massa tanpa sastra. Mungkin ada dimuat puisi-puisi, tapi hatinya redaksinya tanpa puisi. Hati redaksinya, pikiran redaksinya tidak ada sastranya. Karena mereka tidak mengerti sastra. Sama dengan ulama-ulama tidak mengerti sastra. Bayangkan cerpen diharamkan kan. Alasannya dia bohong karena nggak pernah terjadi. Jadi tadi ini Joni tadi ini Muslim sesat. Karena dia baca cerpen, kan nggak pernah terjadi tadi soal metrikan apa, kan nggak ada, semua itu kan fiksi. Berarti itu kebohongan menurut sejumlah ustadz dan ulama. Karena mereka tidak mengerti itu amsal, itu namanya dalam Quran amsal, itu simbolisme perumpamaan, itu usul, itu bahasa sastrawi. Ya, kalau dalam politik namanya diplomasi, kalau di dalam kebudayaan namanya kenegarawanan, begitu. Kalau dalam olahraga itu sportivitas, bukan menendang bolanya, tapi ketepatan dia dan sikap dia untuk memelihara keamanan bermain bola satu sama lain, gitu. Jadi saya tadi agak seneng-seneng juga, tapi sedih-sedih juga mendengarkan Joni membuat cerpen, karena melihat umat Islam itu sangat kapitalistik melihat Islam. Dikit-dikit minta pahala, dikit-dikit minta pahala. Hitungannya ekonomi aja. Sudah Ramadan capek-capek, itu mintanya Lailatul Qadar. Yang disebut Lailatul Qadar itu mesti duit banyak, jabatan meningkat, terus bisa pergi ke Amerika sama anaknya gitu. Dan seterusnya ya. Jadi soal materialisme. Selalu orang Islam ini kalau di sholatlah supaya selalu ada pamrih ekonominya, supaya sini jam tanganmu, sini kunci mobilmu, sini duitmu dikumpulkan di dadaku supaya kamu mendapat balasan dari Allah 700 kali lipat, kan gitu. Selalu supaya. Dalam sastra tidak ada supaya. Indah ya indah, sholat ya sholat, memberi ya memberi, mencintai ya mencintai. Kita mencintai istri tidak supaya istri mencintai kita. Kita mencintai istri titik. Jadi yang butuh sastra itu semua, asal Anda manusia Anda butuh sastra, karena sastra itu part of you. Allah sendiri menciptakan alam semesta karena rasa sastra, karena kerinduan, karena getaran, kan gitu. Dan kata-kata mengenai Tuhan, informasi mengenai Tuhan semua harus dipahami secara sastra. Gak bisa kalau misalnya Allah maha besar terus Anda bayangin sak gunung gitu. Kalau Anda pakai bahasa materi sak gunung, kalau Anda Allah maha sayang terus suka gandeng orang gitu, gimana? Kalau pakai bahasa sastra Anda akan dinamis. Misalnya Allahu Akbar, sorry yang beragama tidak Islam, saya hanya menjelaskan betapa dasarnya sastra.
yang menandakan manusia itu menjadi manusia karena ada sastra itu. Allahu Akbar itu maknanya bukan Allah maha besar. Maknanya adalah Allah yang maha lebih besar. Kalau Allah maha besar, bahasa Arabnya Allahu kabir. Kalau manusia, an-nasu atau insanu kabir, K-nya yang panjang. Kalau Allah kabir, B-nya yang panjang. Tapi kalau akbar itu more than you feel, and always more and more, all the time more. Jadi setiap kali kita menemukan Allah lebih dahsyat daripada yang selama ini saya bayangkan, terus ketemu pengalaman apalagi Allah lebih dahsyat lagi, maka dia sebut Allahu Akbar. Gitu. Makanya Allahu Akbar kalau bisa dinyanyikan dengan sapuan-sapuan seperti musiknya Bimbo yang membawakan. Kan bayangin kalau musiknya Mas Taufik dibawakan dengan jidor atau dengan dangdutan, kan tidak cocok. Dan ada level-level musik. Nah sekarang takbiran saja yang seharusnya tanpa bunyi yang lain, seharusnya tapi kalaupun ada bunyi, kalau bisa sapuan atau tiripan, jangan pukulan. Nah sekarang kan resmi itu Allah yang bilang tadi iki drum band kan gitu. Jadi Bapak sekalian, saya kira kesadaran sastra ini betul menurun luar biasa dan harusnya bisa hidup sampai 50 tahun, dan sekarang kita lansing online-nya. Itu menurut saya, kalau tidak Allah kasih KAT, kalau tidak Allah kasih Ford Foundation, kalau Allah tidak kasih hidayah kepada Mas Taufik dan semua yang selama ini bekerja bersama beliau keliling Indonesia, saya kira tidak akan pernah terjadi. Untuk itu yang terakhir, saya sudah menuliskannya. Yang tadi saya di pertama ini saya menjelaskan yang sastra milenial. Itu jadi kategorisasi dan pemetaan pasar sastra sekarang itu sebenarnya sangat tinggi, tapi di kalangan anak-anak milenial umur 18 sampai 38 kira-kira. Jadi kalau kayak saya ini sudah namanya generasi baby boomers, generasi yang doktriner, generasi yang kok itu ini kok ngono, kok gini, harusnya begini kok begitu, tidak bisanya mikir gitu dok. Dia tidak punya dinamika dan tidak punya tidak punya ruang yang luas untuk kemungkinan. Jadi sastra itu ruang kemungkinannya sangat luas. Bayangin kalau Beri Daku Sumba, gitu ya, Beri Daku Sumba, terus dipahami dengan bahasa Badan Pertahanan Nasional. Ini kalau ya apa Mas Taufik ini? Pulau Sumba dikawal kayak dewe, ngono ki. Bagaimana apa dengan Beri Daku Sumba? Apa pulaunya disuruh kasih? Oh, bagaimana? Terus bagaimana caranya? Penduduk Sumba itu saya di sini sudah sebut. Terus mereka ditransmigrasikan kemana penduduk Sumba kalau pulaunya diminta oleh Mas Taufik? Jadi kalau kita nggak paham bahasa sastra, rusak negara ini. Nggak ngerti, jadi presidennya nggak ngerti diplomasi, nggak ngerti ngomong halus, nggak ngerti ngomong yang ada, yang pimpong gitu loh, atau biliar gitu loh. Nggak lantas kalau guling tuh larinya ke sana, nggak, kan bisa begini kan gitu. Itu namanya sastra. Sampai punya kehalusan yang luar biasa. Ketika Allah mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan, tidaklah sia-sia semua ini Engkau ciptakan. Itu kan yang ngomong bukan Tuhan. Tuhan ngasih contoh kalimat, dan yang ngomong harus kita. Rabbana berarti kita, wahai Tuhan, kita yang ngomong. Nah, itu kalau Anda tidak memakai kepekaan sastra, Anda tidak bisa dong tiba-tiba ngomong Rabbana ma khalaqta hadzal batila. Tidak bisa Anda tiba-tiba ngomong Allahu Akbar. Apanya yang Allahu Akbar? Kamu kok tiba-tiba Allahu Akbar? Apanya yang Allahu Akbar? Kamu mesti mengalami dulu, meneliti dulu, mendalami dulu, menghayati dulu, dan seterusnya, sehingga dia menemukan bahwa Allah tidak sia-sia Engkau ciptakan apa saja, sehingga kita ucapkan Rabbana ma khalaqta hadzal batila. Kita mengalami Ramadan 30 hari, kemudian kita menemukan kebesaran Tuhan yang luar biasa, yang ternyata tidak pernah kita ketemukan selama Ramadan berapa kali pun. Kemudian tiba-tiba kita bilang Allahu Akbar, terus malaikat takut, oh ini sing Allahu Akbar itu, dan gitu. Apalagi sekarang ini Mas Taufik, orang berpuasa itu bagaimana, ada tawaran bagaimana orang berpuasa tetap kuat dan tidak lapar, kan itu.
gitu. Gunanya puasa itu supaya lapar ya. Apa sampean? Gunanya puasa itu supaya engkau mengalami lapar. Lah kok kamu sahur minum ini itu supaya seharian nanti tidak lapar. Lo ojo kosong badok wae. Gitu. Kalau tujuannya puasa itu lapar ya. Ini baru siang, buku belum saum. Ini mohon maaf ya, ini saya sedang menjelaskan sastra. Kalau bahasa sastra itu kayak gitu. Kalau Anda kalau di desa kan Joni dengan umatnya di kampung kan, kalau puasa niatnya nawa itu saumal tidak, aku berniat berpuasa besok pagi. Kata-katanya saum. Nawa itu saum, jadi aku meniati saum, tadi puasa. Tapi di Quran tidak ada saum, yang ada siang. Kenapa kamu tidak bilang nawa itu saum? Nawa itu siamal ghadi, kok saumal ghadi? Nah, harus kita cari sastrawinya, harus kita cari konotasinya, dengan catatan jangan kehilangan denotasinya. Ini masih ada waktu ini. Enggak, 10 menit. Siang itu adalah puasa birokrasi syar'i, aturan baku dari subuh sampai maghrib di bulan Ramadan itu siang. Tapi kalau saum adalah segala sesuatu di mana engkau menahan diri, di mana engkau membatasi nafsumu, di mana pengambilan tambang-tambang tidak dihabisin sehingga anak cucu tidak kebahagiaan, di mana regulasi birokrasi, di mana stakeholder mengatur segala sesuatu dengan disiplin pembatasan, itu namanya saum. Jadi puasa itu di bulan Ramadan namanya kata Muhammad itu madrasah. Ramadhanu madrasah. Jadi selama Ramadan itu kita masuk sekolah puasa untuk supaya setelah Ramadan kita benar-benar berpuasa di dalam politik, puasa di dalam policy, puasa di dalam kebudayaan, puasa dalam kehidupan sosial, puasa dari hedonisme dan seterusnya. Sekarang ini semua kosakata itu menjadi konotasi dan kehilangan denotasi. Tadi misalnya imsak gitu. Semua orang selama Ramadan saya keliling kemana-mana saya tanya imsak itu apa? Imsak itu tanda waktu 10 menit sebelum subuh. Ya apa syaratnya? Imsak itu justru dimulai dari subuh sampai maghrib itu imsak. Jadi kalau jam 1 siang itu mestinya masjid-masjid teriak imsak, karena sedang lapar-laparnya orang. Kasih dia peringatan tahan diri, kuatkan diri, namanya imsak. Ayo dikendalikan, maksudnya dikendalikan. Jadi kalau bisa mulai Ramadan yang akan datang di masjid-masjid paling tidak sehari itu 3 kali lah. Jam 12 siang, jam 2 siang, terus jam 4 sore. Itu perlu imsak karena ini dianggap sudah dekat buka tapi masih jauh, dianggap jauh kayak udah dekat. Jadi kita perlu menahan diri lagi. Nah, perlu di ujung-ujung itu yang imsak gitu ya. Wah, kalau itu bisa dilakukan saya senang banget. Meskipun Anda pasti akan dipacul oleh Anda. Nah, bagaimana? Imsak itu bukan tanda waktu. Imsak itu adalah caramu berpuasa itu dengan imsak. Jadi imsak bukan tanda waktu lagi. Ya apa ini negara kayak gini. Bagaimana nih masyarakat kita ini? Jadi dari kosakata yang paling elementer kita sudah kehilangan denotasi. Kemudian kita hidup dalam konotasi yang bercabang-cabang dan berversi-versi kan begitu. Nah, sastra menurut saya adalah proses penjernihan kembali. Karena saya melihat sastra itu bukan hanya urusan misalnya gini. Orang agama perlu baca sastra, enggak. Terbalik kalau saya. Gitu. Untuk supaya paham agama kamu baca sastra. Bukan orang yang beragama butuh baca sastra. Sastra itu justru dibutuhkan oleh agama, bukan agama dibutuhkan oleh sastra. Karena sastra itu bagian yang paling indah dari informasi Tuhan kepada manusia. Dia bagian yang paling indah dari kitab suci, kan gitu. Demikian juga politik, demikian juga bidang-bidang yang lain. Maka sastra online atau sastra dimanapun saja itu menurut saya akan
membuktikan diri bahwa selama ini, Anda tahu kan manusia ini sudah tidak diperhatiin oleh DPR, yang diperhatiin DPR kan bukan manusianya, tapi hitungan-hitungannya. Dan manusianya ini berada pada titik nadir. Karena manusia itu kan Anda sebagai manusia, Anda sebagai kepala rumah tangga, Anda sebagai warga sebuah desa, Anda sebagai orang beragama, Anda sebagai pelaku kebudayaan, Anda sebagai warga negara, Anda sebagai penduduk, kan so many dimensions of ourselves, kan gitu. Nah, sastra tidak mengizinkan ketidakutuhan. Sastra melihat manusia secara utuh itu kan apa sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dengan sastra kita belajar untuk mengasah supaya bisa menemukan manusia secara utuh. Kira-kira seperti itu. Jadi saya di sini, ini pokoknya terakhir sekali ini saya sudah menulis panjang, tapi saya tidak membacakan dan tidak membawakannya. Ini hanya kalau menurut Anda yang saya ungkapkan secara lisan tadi itu ada benernya, maka ini bisa membantu untuk nambah pendalaman-pendalamannya. Saya mohon izin bahwa apapun yang saya tulis itu Anda jangan percaya. Dan hendaknya semua manusia bilang begitu, hendaknya semua ulama ngomong seperti itu, dan hendaknya semua tokoh apapun ngomong begitu. Bahkan kalau bisa Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Khulafaur Rasyidin, semua syekh kalau bisa selalu mengatakan, aku jangan kau percaya, yang harus kau percaya adalah Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Gitu. Intinya gitu. Jadi kalau di sini ini benar, umpamanya ini benar, ini belum tentu bagi saya jadi nanti malam. Karena nanti malam mungkin saya mengalami sesuatu yang baru, kok enggak gini gitu, benar kan? Jadi jangan percaya kepada tafsir, kecuali engkau dibebaskan untuk mengalir, menghayatinya dan berlayar di atas aliran sungainya yang begitu. Maka yang kita sebut ini tadabbur. Saya menjelaskan bedanya tafsir sama tadabbur. Ini ada judul sangat banyak. Jangankan kok saya minta Anda percaya, Quran itu yang sudah pasti mutlak kebenarannya. Karena ini kan relatif. Quran itu yang mutlak kebenarannya, yang dari pemilik segala hal, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu membebaskan Anda. Faman sya'a falyu'min, faman sya'a falyakfur. Kalau Anda mau percaya, percaya. Kalau tidak percaya, kafir. Tidak ada masalah. Tuhan tidak nangis, kamu kafir. Tuhan tidak paten, dan Tuhan tidak merengek-rengek meminta kamu beriman. Dan barang siapa sedih melihat orang-orang yang lainnya tidak beriman, Tuhan mengejeknya. Hei, sedih kamu ya? Gara-gara mereka tidak beriman kepadaku. Terus kamu mau bunuh diri ya, sana, cari-cari sana, kendak sana. Malah Allah kabarun nafsaka ala asarihim, ada baca surat Al-Kahfi. Kalau kita terlalu menyedihkan segala sesuatu yang sebenarnya Tuhan sendiri memiliki skenario-nya, maka Tuhan akan mengejek. Apakah engkau akan bersedih hati, kemudian akan bunuh diri gara-gara orang yang kamu kehendaki untuk menjadi baik itu tidak baik-baik sampai hari ini. Gitu. Dan Allah kemudian mengatakan, kalau saya mau semua hamba aku bikin beriman, tapi bukan itu yang saya mau. Nah terus sampai ya apa kan? Dia menengah dan orang gitu. Cuma aja tunggu aja. Nah, kalau kamu tanya, terus gunanya apa saya jadi Tuhan kalau kamu saya kasih tahu semuanya? Saya ini punya kuasa jadi Tuhan supaya kamu itu saya biarkan tidak tahu beberapa hal dan tahu sedikit hal. Kalau kamu saya kasih tahu lebih banyak, kamu akan hancur sendiri hidup. Bayangin sekarang kalau kamu saya kasih tahu, saya kasih WA atas nama Israel, ingin kamu meninggal jam sekian, tanggal sekian, pasti dia melakukan dari sekarang sampai tanggal yang disebut Israel tadi, pasti melakukan segala hal yang salah-salah, entah bermewah-mewah, entah macam-macam, pokoknya selalu salah. Jadi alhamdulillah ada semua terbatas, alhamdulillah saya terbatas, dan alhamdulillah sastra itu mengajari manusia untuk mengerti keterbatasan.